Dalam pernyataannya di podcast Deddy Corbuzier, Jenderal Dudung Abdurrahmat, Kepala Staf Angkatan Darat TNI kita, mengungkapkan mengenai caranya berdoa. Beliau berkata, saya pakai bahasa Indonesia saja karena Tuhan kita bukan orang Arab. Fast forward ke 7 Desember kemarin, Bahar bin Smith dan Egy Sujana dilaporkan Hussein Shihab, Ketua Cyber Indonesia, ke Polda Metro Jaya. Apa yang terjadi? Yuk, ikutin update kasusnya di kacamata Rian Ernest. Dasar pelaporan terhadap Egy Sujana dan Bahar adalah kedua orang itu memberikan penjelasan kepada publik perihal pernyataan Jenderal Dudung yang ternyata berbeda dengan bahasa yang disampaikan mantan Pangkostrat itu. Hussein, sang pelapor, menganggap tindakan kedua orang tersebut telah menyesatkan pemikiran masyarakat dan akan menimbulkan rasa kebencian terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Jenderal Dudung. Dalam pernyataannya di podcast Deddy, Jenderal Dudung mengungkapkan mengenai cara berdoanya. Dia berkata, saya pakai bahasa Indonesia saja karena Tuhan kita bukan orang Arab. Pernyataan ini yang kemudian dipelintir oleh Bahar dan Egy, seolah-olah pernyataan Jenderal Dudung ini menyamaratakan Tuhan dengan manusia. Hal ini terdapat dalam podcast akun YouTube Revolusi Akhlak yang berupaya memelintir bahasa Pak Dudung yang menyebut Tuhan bukan orang Arab. Hussein, sang pelapor, mengungkapkan bahwa Egy Sujana dalam podcast di akun YouTube itu memframing hal tersebut. Egy Sujana mengatakan, Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Ini jatuhnya secara hukum kena pasal 156A KUHP, dipidana 5 tahun. Karena engkau menghina. Allah itu bukan orang. Sudah pasti, kok kau bilang bukan orang Arab, itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya dari ini semua, Bahar bin Smith dan Egy Sujana dilaporkan tanggal 7 Desember kemarin ke Polda Metro Jaya oleh Hussein Shihab. Keduanya diduga menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok berdasarkan sara atau penghinaan terhadap penguasa negara. Dan laporan itu telah dibenarkan diterima oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan. Teman-teman penonton Cokro TV, bukan pertama kalinya Bahar bin Smith dan Egy Sujana berurusan dengan hukum. Saya akan coba daftar beberapa. Pada Bahar bin Smith, peristiwa pertama, penganiayaan anak. Bahar bin Smith pada tahun 2019 dipidana 3 tahun penjara karena tindak penganiayaan terhadap remaja berumur 17 dan 18 tahun yang dilakukannya di sebuah pesantren di Kampung Kemang, Bogor. Peristiwa kedua, penganiayaan sopir taksi online atau daring. Di tengah menjalani hukuman karena penganiayaan remaja, Bahar bin Smith kembali diputus bersalah untuk kasus yang lain, penganiayaan terhadap sopir taksi daring. Penganiayaan tersebut dikarenakan Bahar bin Smith kesal dan menuduh sang sopir menggoda istrinya. Bahar lalu dijatuhi vonis 3 bulan penjara. Oleh hakim, hal yang memberatkan adalah Bahar bin Smith memberikan citra negatif sebagai ulama. Peristiwa ketiga, pelanggaran asimilasi. Bahar bin Smith sempat keluar dari penjara setelah mendapat asimilasi pada Mei tahun lalu. Namun hanya 3 hari bebas, Bahar kembali dijebloskan ke penjara karena Bahar dianggap melakukan pelanggaran khusus dengan melakukan tindakan yang dinilai menimbulkan keresahan masyarakat ketika menjalani masa asimilasi. Di antaranya yaitu menghadiri kegiatan yang melanggar aturan saat Indonesia darurat COVID-19 serta memberi ceramah provokatif serta menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Terakhir dari Bahar bin Smith, peristiwa keempat, penganiayaan Rian Jombang. Di dalam penjara Gunung Sindur, Bahar melakukan pemukulan terhadap Rian Jombang yang sudah menjadi terpidana mati kasus mutilasi. Insiden ini mengakibatkan mata sebelah kiri Rian Jombang tidak dapat melihat dan terdapat luka sobek di pipi kanannya. Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, keributan tersebut dipicu soal utang piutang senilai 10 juta. Namun, konflik ini berakhir damai pada Agustus kemarin. Salah deh, ternyata ini peristiwa kelima. Dugaan penyebaran ujaran kebencian, seperti yang saya ceritakan di awal. Nah itu, kurang lebih 5 peristiwa rekam jejak Bahar bin Smith. Kita geser ke tokoh berikutnya, Egy Sujana. Ini adalah daftar peristiwa yang dilakukan Egy Sujana. Yang pertama,
kasus makar. Egy Sujana dituduh melakukan tindak pidana makar dan atau menyiarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Dalam kasus dugaan makar tersebut, Egy telah ditetapkan menjadi tersangka. Karena Egy Sujana menyerukan people power yang dilontarkan di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara pada tanggal 17 April 2019. Teman-teman Cokro TV, saya akan kutip isi transkrip pidato dari berita Tempo.co. Sebagai konteks teman-teman, pidato ini diucapkan Egy Sujana sesaat sesudah pengumuman hasil pemilu 2019 kemarin. Pada saat masih riuh antara menang atau kalahnya Prabowo atau Jokowi, lalu Egy mengeluarkan pidato ini. Dan di situ beliau mengungkapkan narasi kecurangan. Saya bacakan ya. Terus semua kecurangan ini diakumulasi. Saya dengan tadi insya Allah setelah jam 7 jam 8 akan diumumkan secara resmi apakah betul ada kecurangan yang serius. Maka analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita, juga Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Kata Egy lagi, kalau people power itu terjadi, kita tak perlu lagi mengikuti konteks-konteks tahapan-tahapan, karena ini udah kedaulatan rakyat. Bahkan ini mungkin cara dari Allah untuk mempercepat Prabowo dilantik. Tidak harus nunggu 20 Oktober. Inilah kekuatan people power, insya Allah. Tapi kita berharap tetap persatuan Indonesia harus dijaga. Tidak boleh kita pecah antar bangsa. Nah, teman-teman Cokro TV, itulah pidato dari Egy Sujana yang membuat dia berurusan dengan hukum. Egy sempat ditahan. Ia kemudian mengajukan penangguhan penahanan dengan penjamin anggota Komisi 3 DPR, Zufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, dan pihak keluarga Egy Sujana. Permohonan penangguhan itu dikabulkan oleh penyidik sehingga Egy keluar dari tahanan Polda Juni tahun lalu. Lebih lanjut, pengacara dari Egy Sujana pernah bersurat ke Presiden Jokowi meminta perlindungan hukum dan memohon penghentian penyidikan. Dari riset internet yang saya lakukan, teman-teman Cokro, belum ada kejelasan kepada publik, kepada kita semua, apakah akhirnya penyidikan kasus tersebut dihentikan atau tidak. Peristiwa kedua dari Egy Sujana adalah, yaitu dugaan penyebaran ujaran kebencian, seperti yang saya ceritakan di awal. Saya akan akhiri video saya dengan sedikit saja membedah peraturan 156A KUHP yang dikatakan Egy Sujana dapat dikenakan pada Jenderal Dudung. Pasal ini berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Maha Esa. Nah, teman-teman, pasal ini selama masa Orde Baru minim digunakan untuk membawa orang ke pengadilan. Satu kajian menemukan bahwa dari tahun 1965 sampai tahun 2000, pasal ini hanya digunakan 10 kali. Ironis, pasca reformasi, persisnya sejak 2005, yaitu kurang lebih berarti 7 tahun setelah reformasi, ada 106. Jadi dari 2005 sampai hari ini ada 106 orang didakwa dan dipenjara pakai pasal 156A KUHP. Rancangan KUHP terbaru juga memuat pasal yang mirip. Saran saya sebaiknya di rancangan itu diatur di ayat tersebut tentang apa? Pertama, mengecualikan penerapan pidana sepanjang pernyataan dilakukan dalam itikat baik dan dalam bahasa yang layak, atau dilakukan secara objektif dan ilmiah dan tidak berniat memusuhi atau menghina agama tertentu. Saran saya yang berikutnya, kedua, mengecualikan penerapan pidana hanya berdasarkan tindakan yang tidak menghormati perasaan penganut agama tertentu. Kenapa ini penting? Agar pasal tersebut tidak menjadi ayat karet yang penuh subjektivitas orang atau kelompok, rentan dengan tekanan massa, ingat kasus BTP kemarin, dan untuk menjamin kebebasan berpendapat berekspresi di bumi Indonesia. Teman-teman, jangan sampai timbul kesan bahwa umat beragama di Indonesia amat mudah tersinggung dan berkonflik satu sama lain hanya karena isu agama. Ini adalah bumi kita, bumi yang damai. Untuk merawat kedamaian, kita perlu struktur hukum, aturan hukum yang tidak memberi celah orang per orang
menafsirkan ujaran dan pandangan sesuai maunya mereka sendiri, dan mereka tersinggung akhirnya. Hukum haruslah objektif, terukur, dan ilmiah, malah bukan menjadi subjektif, mengacu pada perasaan orang per orang saja. Semoga Indonesia terus damai dan hukum kita tegak serta objektif. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di Kacamata Ren Ernest berikutnya.